Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar semua, apa kabar pada kesempatan kali ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sekarang saya akan mencoba memberikan tutorial tentang penyusunan neraca saldo. Menyusun neraca saldo merupakan bagian dari siklus akuntansi, di mana kita semuanya tahu sebuah siklus akuntansi dimulai dari transaksi, kemudian setelah itu akan dicatat ke dalam jurnal. Dari jurnal kita lakukan pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Kemudian setelah posting ke buku besar, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemindah dataan ke dalam neraca saldo. Nah, ini sampai ke neraca saldo. Setelah kita susun neraca saldo, maka berikutnya nanti ada jurnal penyesuaian. Dilanjutkan dengan penyusunan kertas kerja. Dilanjutkan juga dengan penyusunan laporan keuangan. Itulah sebagian dari siklus akuntansi yang biasanya kita lalui. Kita semua mengetahui bahwa neraca saldo atau biasa disebut dengan trial balance ini merupakan sebuah laporan pembukuan atau akuntansi yang di dalamnya mencantumkan saldo-saldo di setiap akun buku besar. Itu secara singkat apakah neraca saldo itu. Nah, kemudian kita bisa tahu bentuk neraca saldo yang umum ada adalah seperti dalam tayangan ini. Terdiri atas 4 kolom. Ada kolom nomor, kolom keterangan, kolom debit, dan kolom kredit. Nah, nanti dalam proses pengisiannya, kolom nomor ini akan diisi dengan nomor akun yang digunakan. Kemudian kolom keterangan akan digunakan untuk mengisikan nama akunnya itu. Kemudian debit dan kredit. Setelah semua dimasukkan, maka nanti akan kita ketahui jumlah antara debit dan kreditnya dengan jelas. Sahabat belajar semua, bagaimanakah cara kita akan melakukan pemindahan data dari buku besar ke dalam neraca saldo? Mari kita simak bersama-sama sampai tuntas. Sahabat semua, kita lakukan proses pemindahan data dari buku besar ke dalam neraca saldo. Saya contohkan di sini, misalnya ada 4 buku besar yang kita miliki. Ini kebetulan buku besarnya buku besar bentuk 4 kolom ya. Ada buku besar kas, kemudian yang kedua ada buku besar peralatan, kemudian ada buku besar utang, dan kemudian ada buku besar modal. Dari keempat buku besar itu, kita akan coba pindahkan data buku besar itu ke dalam neraca saldo. Cara yang pertama adalah pertama kita persiapkan dulu format neraca saldonya yang sudah kita lihat tadi. Kemudian kita mulai pindahkan. Nah, cara pemindahan ini kita ambil dari nomor akun. Nomor akun kita usahakan isi secara berurutan. Nomor akun itu mulai misalnya 101, 201, 301, 401. Itu kita upayakan berurutan. Usahakan tidak ada yang terjadi angka yang lebih besar itu di atas. Nah, kemudian nomor akun 101 kas. Kas kita ambilkan datanya dari kas. Berapa angkanya? Kita lihat dalam buku besar kas itu jumlah kas saldonya debit 17.000. Maka angka 17.000 ini kita pindahkan di dalam kolom debit yang ada. Setelah kas selesai, maka kita lanjutkan buku yang kedua adalah peralatan. Peralatan kita pindahkan. Nomor akunnya 201, keterangannya peralatan. Angkanya adalah debit 9.000. Kita pindahkan angkanya sama persis.
Selanjutnya yang ketiga, akun utang. Kenapa utang dulu? Ya karena akun utang itu kodenya adalah 301. Utang kita masukkan, angkanya saldo kredit 4.000 kita masukkan. Dan kemudian yang keempat, akun modal. Akun modal kita masukkan, modal saldonya kredit 22.000. Kita masukkan pada kolom neraca saldo yang ada. Kalau sudah yakin kita masukkan semua, maka kita lakukan penjumlahan. Setelah dijumlahkan, jumlah total debit ada 26.000 dan jumlah total kredit ada 26.000. Maka bisa dipastikan bahwa neraca saldo ini adalah benar. Apabila dalam neraca saldo kok jumlah antara debit dan kredit itu tidak seimbang, maka ini patut dipertanyakan. Pasti dalam buku besarnya ada kesalahan-kesalahan. Demikian sahabat, cara singkat untuk memindahkan data dari buku besar ke dalam neraca saldo. Catatannya, semakin banyak buku besar yang kita miliki, tentu dalam neraca saldo pun nama-nama akun yang dimasukkan di dalamnya adalah semakin banyak juga. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa kita pahami bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat. Silakan share, kemudian kalau dipandang sangat berguna like, dan jangan lupa subscribe supaya Anda semuanya bisa menikmati video-video berikutnya yang tentu akan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.